Salah satu hal yang dibahas oleh Maurice Bucaille, penulis buku Bible, Quran dan Sains Modern, itu adalah soal waktu penciptaan. Jadi Maurice Bucaille ini membandingkan bahasan yang ada di Bible dan di Quran, dan kemudian dia bandingkan dengan sains, begitu klaim dia. Nah, waktu penciptaan menurut Bible itu 6 hari. Quran juga bilang 6 hari. Ya. Inna rabbakumullah allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ayyam itu bentuk plural atau bentuk jamak dari kata yaum. Sittati ayyam itu 6 hari. Quran narasinya sama dengan Bible, mengatakan 6 hari. Cuman kata si Bucaille ini, Bible salah, nggak sesuai sains, Quran sesuai dengan sains. Gimana ceritanya? Kata dia, Bible tuh bicara soal hari-hari yang kita kenal sekarang, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu itu tidak ada penciptaan, gitu kan? Kalau Quran menurut dia bukan bicara tentang itu. Quran tuh bicara yaum di situ, bukan hari tapi periode. Kemudian dasarnya dia comot beberapa ayat yang mengatakan bahwa satu hari di sisi Allah itu sekian ribu tahun. Nah, bagaimana sebenarnya? Ini saya buka tafsir, terjemahan tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini ya orang yang menafsirkan tidak pakai pikiran dia, tapi pakai hadis, pakai ayat-ayat Quran yang lain. Dia nggak banyak dia nggak banyak memakai pemikiran gitulah. Ya. Nah, di sini dia kutipkan hadis. Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir ini, yang dimaksud hari itu ya hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan adapun mengenai hari Sabtu, tidak terjadi padanya satu penciptaan pun. Mengingat hari Sabtu itu adalah hari ke-7. Ya, artinya Sabtu itu artinya putus, tidak ada penciptaan. Dasarnya apa? Dasarnya dari hadis Nabi. Ya, diceritakan bahwa di sini menurut hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir ini, Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu, menciptakan gunung-gunung yang ada di bumi pada hari Ahad, menciptakan pepohonan yang ada di bumi pada hari Senin. Jadi itu Maurice Bucaille ini menafsirkan tanpa membaca hadis, tanpa membaca tafsir yang sudah ada sebelumnya. Nggak tahu nih, dia beneran nafsirin sendiri atau dia dibantu oleh orang-orang Arab yang berada dalam proyeknya Raja Saudi itu. Ya. Tafsir yang lebih modern, saya buka Fi Zilalil Quran. Ya. Fi Zilalil Quran itu tafsir abad ke-20. Di situ mufasirnya sudah tidak lagi mengatakan ini Senin, Kamis, Jumat, apa hari-hari itu. Dia mengatakan bahwa apa yang dimaksud hari di situ itu hal yang gaib. Ya, hal yang gaib. Tidak boleh ditafsirkan kemana-mana sesuai pikiran manusia, tanpa dasar. Ya, begitulah model Maurice Bucaille. Nah, apakah sains mengatakan alam semesta ini diciptakan dalam 6 periode? Tidak juga. Ya, kalau ada orang yang
mengelompok-kelompokkannya menjadi 6 periode, itu bukan fakta sains, itu klasifikasi untuk kemudahan pembahasan saja. Saya sendiri nggak tahu siapa yang membahas seperti itu, ya. Untuk kemudahan pembahasan saya itu bukan konten yang absolut sifatnya. Bisa saja ada saintis mengatakan 6 periode, bisa ada yang mengatakan 7, 8 periode, ya itu bebas saja, tergantung di titik mana dia memilih batas 1 periode itu. Tapi yang jelas tadi, ya, dia mengabaikan kaidah tafsir. Ya seperti saya katakan, untuk menafsirkan itu, ini pendapat ulama, bukan saya katakan. Pendapat ulama, kesepakatan ulama untuk menafsirkan itu harus lengkap ilmunya, harus lengkap pula kaidahnya. Ini orang ilmunya nggak lengkap, ya kaidah ditabrak-tabrak, dan bukan muslim pula. Maurice Bucaille itu bukan muslim dan tidak pernah masuk Islam sampai mati, tapi tafsirnya diaminkan, dikopi-kopi, banyak orang dioceh-ocehkan, mengalahkan ahli-ahli tafsir yang sudah diakui di banyak tempat, maksudnya di banyak perguruan tinggi Islam, pesantren-pesantren Islam, ya, dan sudah sekian ratus tahun diakui sebagai mufasir besar gitu. Kok tiba-tiba ada orang kayak gini yang laris tafsirnya, itu kan aneh. Mari kita baca tafsiran Al-Jalalain. Untuk surah 7 ayat 54. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dari hari-hari dunia ini, yakni dalam ekuivalennya karena saat itu belum ada matahari. Kalau dia menghendaki, dia bisa menciptakannya dalam sekejap. Tetapi alasannya tidak melakukannya adalah karena dia ingin mengajari makhluk-makhluknya untuk berhati-hati. Lalu memimpin di atas singgasana, kepemimpinan yang sesuai baginya Al-Arsh, singgasana, dalam bahasa klasik adalah kursi tinggi tempat seorang raja duduk. Mari kita baca hadis Nabi. Hadis Sahih Muslim nomor 4997. Rasulullah pernah memegang tanganku, lalu beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan tanah, bumi, pada hari Sabtu, dan menciptakan darinya gunung-gunung pada hari Ahad. Menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin. Menciptakan segala sesuatu yang tak disukainya pada hari Selasa. Menciptakan cahaya pada hari Rabu. Menebarkan binatang-binatang pada hari Kamis, dan menciptakan Adam alaihi salam pada hari Jumat setelah waktu asar yang merupakan penciptaan paling akhir, di mana waktu tersebut adalah waktu akhir di hari Jumat antara waktu asar hingga malam. Kita baca hadis lainnya. Hadis Ahmad nomor 9041. Rasulullah bersabda, sebaik-baik hari yang di dalamnya matahari terbit adalah hari Jumat, pada hari itu Adam dicipta, pada hari itu Adam dimasukkan surga. Pada hari itu ia dikeluarkan darinya dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Jadi gimana? Mau ikut ahli tafsir atau Maurice Bucaille yang kafir? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita
selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.